Doi lah. Mau materi tadi jadi nggak kesampaian semua. Betul, gitu kan. kejar-kejaran sama waktu ya. Jadi apa alasan kalian memilih fakultas psikologi? 3, 2. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, ini dia dua orang teman saya yang luar biasa yang akan menjadi narasumber kita di malam hari ini bersama Pak Ben, seorang pengusaha air isi ulang. Oke, diterima. Oke, diterima ya. Dan Yopi, pengusaha laundry. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan mereka dong ya. Oke, kita bahas seputar kuliah ya. Oke. Mata kuliah apa yang paling kalian sukai? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya? Mungkin kenapa mata kuliah itu disukai karena dosennya juga disukai ya. Biasanya kayak gitu kalau aku ya. Mata kuliah kita yang benci sebelumnya pun ternyata kalau dosennya enak, ya enak juga ternyata mempelajarinya gitu. Cuman kalau selama aku kuliah, yang paling aku suka itu lupa ya. Mata kuliah apa? Dosennya. Ya, dosennya dulu. Iya, nggak ada dosennya apa kan kita tahu. Karena dibilangnya tadi kan mempengaruhi kan. Yang praktek kita ini. Yang enggak, yang sama Bu. Oh. Berarti Bu itu ya? Ya, karena mata pelajaran apa sih? assessment. Iya. Assessment ya, assessment. Berapa sih buku, 1 atau 2 gitu ya? Iya, assessment. Kenapa itu juga aku pilih? Karena lebih aku dapat apa yang aku ingin pelajari gitu daripada sekedar teori ya. Mungkin itu kelebihan atau kekuranganku lah gitu kan. Jadi mata kuliah yang paling Pak Ben sukain itu assessment karena dia ada praktikumnya. Ya. Jadi bisa diaplikasikan gitu. Iya, betul. Oke, bagaimana dengan Yopi? Apakah Bahasa Inggris. sama? Kalau Yopi bahasa Inggris ya. Enggak, Pak, apa intervensi. Yang mana intervensi? Bapak yang satu kali dia ketemu kita. Kalian ada masuk nggak sih? Pelatihan. Iya, Yang intervensi. kecil-kecil. Iya. Oke, silahkan. Oh, kalau aku sukanya mata kuliah statistik. Kenapa? Karena hitung-hitung banget ya. Asik. Nggak tahu, mungkin karena emang lebih nangkep kalau ngelihat angka-angka dibanding Lebih suka angka teori-teori. Jadi kalau misalnya Bapak itu belajar meskipun dosennya biasa-biasa aja, kalau angka-angka lebih masuk aja kan. Kau yang SMA atau SMK? SMA. SMA ya. Karena IPA, Pak. Oh. Aku juga karena di sekolah dulu SMK gitu, jadi praktek. Mungkin itu ya, Iya, mempengaruhi jadi juga ya, kan. aku rasa Iya, kalau yang betul, praktek betul. itu kayaknya lebih ini aja, lebih dapat aja gitu. Ya mungkin karena Bapak tamatan SMK suka yang praktek kan. Ya bisa jadi lah ya. mungkin. Kalau anak SMA IPA kan memang banyak hitung-hitung. Hitung-hitungan, Jadi emang kimia, udah fisika. dari sebelumnya udah lebih masuk ke itu kan. Tapi nggak jaminan ya kalau misalnya Iya sih. teman-teman SMA terus suka yang praktek-praktek juga Ya, yang ya. Dia Bisa memang jadi, pribadinya iya. itu lebih suka gitu mungkin kan. Ini mungkin Angka kebetulan aja pembelajaran ya. gitu. Berarti kalau Pak Ben kan menyukai mata pelajarannya karena prakteknya sama apa dosennya juga. Ya. Kalau Yopi sama nggak dosennya? Enggak. Beda. Yang penting Dosen yang kalau- disukain yang mana? Dosen favorit. Ya, siapa dulu nih? Aku. Kalau dia kan sama. Oh my god. Enggak, kalau yang jadi favorit enggak, maksudnya gini, tadi itu kan Oh. kalau dosennya juga enak, ya enak juga gitu. Oke. Jadi kalau dosen Dan- favorit, Bisa dibilang ibu ya nggak gimana kali juga ibu. Nggak apa-apa lah ya, nanti kau ini aja namanya. Iya. Kau tit aja lah ya takutnya. Halo Bu. Jangan lah. Enggak kan? Wah, aku Dosen. dikagumi sama Pak Ben. Kemarin dopingmu bukan sih? Dopingku juga memang. Berarti pilih dia jadi doping karena Enggak juga. kebetulan aja ya. kebetulan. tapi ya. aku tulis namanya, tapi enggak karena hal itu terus Sih. ya itu dari info-info yang ada lah kalau yang, Nah. yang kayak gitu ya kalau yang udah jadi doping. Berarti kenapa suka dia? Karena Iya. cara mengajarnya. Cara mengajarnya lah pastilah cara mengajarnya yang kayaknya
nyampe gitu ke mahasiswanya. Dan aku rasa itu juga gitu, dan bapak itu pun ya ngajarnya juga bagus, yang dijelaskannya juga baik. Oke. Yopai? Salah satunya ya mungkin ya yang Ya, terbaik. salah satu di antara yang terbaik. Baik semua tapi Iya, ini betul baik itu. semua tapi dosen. Aku ada loh yang aku sukain dosen Apa? di mata kuliah lain. Aku pernah masuk dulu. Pendidikan. Iya, Apa? aku suka ibu itu. Lupa aku namanya. Oh, Tahu kan yang kehujanan aku masuk ke iya, kelas yang kalian? lembut kali itu aku lupa Iya. namanya karena cuma sekali ya. Iya. Bu Betul, itu betul. favoritmu namanya juga aja nggak tahu. sih? Namanya aja aku tahu, orangnya nggak tahu. Nggak tahu, baik sih. Nggak dia. masuk. Baik dan keren sih Bu itu. Lembut, Dia keibuan. cara dia ngajar juga enak ya. Itu favoritmu atau yang lain? Enggak. Kalau favoritku mungkin nggak favorit buat semua mahasiswa ya. Oh, Cara ngajarnya ya, cara ngajarnya. Ya alasan kau suka lah ya. Iya, alasan aku alasannya? suka karena dia ngajarnya nyampe ke kita. Maksudnya tertata gitu kan dia cara ngajarnya, mulai dari ini ke sini ke sini. Nggak tahu sih kalau mahasiswa lain mikirnya yang lain aku nggak tahu. itu juga kemarin dopingmu ya? Iya, tapi ternyata berbanding terbalik ya. Kalau di saat dia membimbing ya, Iya benar. beda betul. sama dia mengajar, mengajar. terkecoh. Tapi Ya kayak kalau aku tadi tuh gitu, bukan karena alasan itu aku pilih doping dia, enggak. Cuman kalau pas di belajar tadi ya Pak Andi aku rasa Lumayan. juga lah. tapi kalau Pandi pas dia bimbingnya juga enak sih. Aku pernah ikut beberapa kali kawan kan, Enak. tapi enak kan? Kalau kau mah Aku siapa ya yang paling kusuka apanya nih? Mata kuliah yang paling kusuka Boleh. itu sebenarnya adalah teman banyak sih. Aku suka filsafat karena filsafat itu lebih seru aja gitu, kayak aku dan saya itu beda gitu. Aku juga suka apa yang dibawa sama Pak Ketika oh ABK ya? kode etik. ABK. ABK. Jadi kayak ternyata banyak gitu tipikal anak, Iya, betul, terus betul. anak berkebutuhan khusus ternyata beda yang dia Kau suka hidrosefalus. pelajarannya? Kau suka pelajarannya? Iya, pelajarannya. Dan sama dopingku dong, dopingku. Ya, Aku suka karena ibu itu enak ngajarnya. Gitu. Mudah dipahami. Itu sih. Dosen favorit, Ulele. ya. Dan dia juga dopingku. Oke. Oke ya. wes. Apa alasan kalian memilih fakultas psikologi? Pak Ben? Aku lagi nih Luan. Iya dong. Ini pertanyaannya setelah ada di psikologi atau sebelum aku masuk? Sebelum masuk Iya lah. Belum dong. lah ya. Iya dong. Kalau sudah setelah itu kan Iya, lain lagi. iya, itu kan entah itu penyesalan, entah itu perjuangan gitu. Sebelum kenapa aku milih psikologi gitulah ya. Hmm. Yang pertama aku pikirkan waktu itu adalah Gimana? I know. banyak cewek. Oh, Serius, itu aku pikirkan dulu. Maksudnya terlintas di kepalaku bahwa ya psikologi itu lebih banyak Dominannya cewek. dominannya cewek iya, gitu kan. harusnya sih Dan sebenarnya. memang Ya, iya. memang iya kan. Memang kenyataannya Faktanya dia. juga gitu. Tapi bukan berarti aku ini ya, enggak. Cuma aku ya banyak cewek gitu kan, ya lumayan lah ada kenalan gini makin banyak kenalan cewek gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adalah kayaknya mempelajari manusia tuh kayaknya lebih enak gitu. Waktu itu mikirnya ya. Oke, waktu itu ya. Ya akhirnya ya pilih psikologi karena kayaknya mempelajari manusia unik nih. Kalaupun nggak bisa aku pakai ke orang lain, ya udah akunya dulu perbaiki dari dalam. Ya mikirnya waktu itu sih gitu. Oke, berarti Pak Ben pilih fakultas psikologi karena lebih ke pengen mempelajari manusia. Iya. Oke, kenyataannya gitu enggak? Setelah Iya. mempelajari ya kan. Iya. Kenyataannya sih ya kalau diikuti dari apa yang kupikirkan dulu ya iya benar bahwa memang aku nggak menuntut apapun yang berlebihan yang gimana dari pelajaran ini untuk orang lain gitu kan. Ya lebih bagus orang lain yang menilai ya. Cuman kalau kalian nanya ke aku dan aku mau menilai diriku sendiri, aku rasa aku orangnya yang ya bisa menjaga emosi dengan baik ya, dan aku bisa kontrol itulah gitu. Mudah-mudahan sampai seterusnya seperti itu.
tapi tetap yang lebih baik kalau orang lain yang menilai gitu lah. Oke. Berarti lebih ke mempelajari orangnya, menerapkan ke diri sendiri. Itu lebih penting. Mikirnya di awal berarti itu ya, bukan prospek kerja ke depannya berarti ya. Enggak, justru Awalnya. Justru enggak, iya. Justru Oke. awalnya itu yang gimana kali soal pekerjaan nanti ke depan, malah kayaknya Itu jauh urusan kali aku belakangan. pikirkan gitu, jauh kupikir, bahkan kayaknya enggak pun kupikirkan, mikirnya pun setelah mungkin semester 1, semester 2 gitu, nanti gimana ya ke depannya gitu, paling di situ muncul. Kalau aku pribadi ya waktu itu yang mikir, kalau soal itu nggak ada dari awal kupikirkan. Oke. Yopi? Alasanku apa ya, kayak sebelumnya kan aku nyari jurusan yang berbeda, maksudnya teknik. Cuman sebelumnya kan aku mau ngambil di teknik Medan TF, cuman nggak dikasih kan, jadi lihat teknik di, tapi setelah aku lihat kok kayak nggak kali sarana dan prasarananya nggak mendukung untuk jadi, Kurang lah ya, ya terus menurut kriteriamu. ya udah nengok di brosur rumah gitu kan, nengok ada listnya jurusannya, lihat psikologi, kayak ya keren aja gitu. Betul-betul random ya. Sumpah, sama iya. ya random. Nggak ada yang kira apa, jadi kayak begitu lihat langsung besoknya daftar psikologi. Tapi ya itu setelah masuk nyesal ya, karena udah bilang tadi aku lebih suka ngitung kan, rupanya teori ini 1001 macam teori, semua pakai teori kan. Iya. Sebenarnya ada statistik sih, tapi lebih banyak ke teori sih. Nah, Teori makanya. terus kayak lebih banyak ke pemahaman daripada logika, ya makanya kan? itu Jadi berbanding terbalik sama betul, ilmu ya. makanya agak sulit ya masuk ke otakku teori-teori itu. Berarti awalnya milih karena merasa psikologi itu keren ya, bukan prospek kerjanya juga ya. Nah, gimana tanggapan kalian tentang asumsi orang-orang yang menyatakan lulusan tahun corona itu gampang, gak ada tantangannya katanya? Kalian pernah terima itu nggak sih? Dara? Pernah. Pernah kan? Baru-baru ini kali anjir. Iya kan, benar kan? Iya. Ya, Yopi dulu gimana? Oh, Tanggapanmu dengan pandangan mereka yang mengatakan bahwasanya kita yang lulusan di tahun pandemi ini, gampang. iya kayak nggak ada tantangan. Salah ya. Karena Salah. sebenarnya lulusan corona itu yang paling berat. Kenapa? Karena kebetulan aku kan penelitiannya di pendidikan. Otomatis waktu pandemi kan sekolah-sekolah stop. Jadi kita yang udah masuk ke tahap penelitian kan stop. Kita stop penelitian, stop bimbingan, nggak bisa ngapain-ngapain. Terus itu ceritanya nih yang lucunya, kemarin kebetulan aku baru interview di PT Fashion gitulah, yang Interview kerja. ya. Jadi setelah bapak itu tahu aku lulusan tahun 2001 wisudanya, 2021. ya 2021 maksudnya, Sama sekali. dia bilang kayak gini, kayak yang oh kalau lulusan corona enak lah ya kata dia. Ampun. Di situ aku kayak mau bilang, cuma karena dia di situ Posisinya kita membutuhkan dia ya kita jadi gitu. Nah, tapi kalian mau menjawab kalau misalnya ada orang, kita kebetulan kuliah malam kan, kuliah kalau malam. ada orang bilang kuliah malam itu gampang, waktu Justru belajarnya didapat lebih dikit iya. tanpa disadari kan. kita waktu Iya. belajarnya sedikit, tapi tuntutan untuk kita Ah. memahami itu berat kali. Iya gitu guys. Ya. Itu nggak tahu ya di fakultas lain. Iya, Tapi betul. yang kita alami di sini sama Di kampus ya. kita gitu ya. Kita dan di jurusan kita Iya benar-benar. itu berat sih, Tapi karena aku rasa semua sama sih. ya Dan kan kalau udah malam itu pasti jamnya lebih sedikit dikit, padahal yang SKS-nya sama. sama gitu aja, kan. tuntutan yang Mau harus nggak- kita tahu sama. Mau nggak mau materi tadi jadi nggak tersampaikan semua. Betul, Gitu kan. kejar-kejaran sama waktu ya. Kayak Bu Laili pun nyuruh kan, kayak jangan hanya menerima pelajaran yang dari kampus Iya, saja. Jadi betul. kayak banyak belajar di rumah karena kita udah banyak ketinggalan dibandingkan anak kelas pagi gitu. Iya. Karena tuntutannya itu porsi SKS-nya semuanya Iya, sama. betul. Oke, gitu guys. Terus Pak Ben, Wah, Lulusan corona. Mungkin yang disayangkan itu kalau orang berpikir alah alasan aja, corona ini bisa kok, itu bisa kok. Terkadang itu yang membuat kita jadi mau bilang kemarin aku pas di corona ininya, mau bilang itu jadi malas. iya.
takut dijudge duluan, alah kau alasan kau Iya. gitu. Padahal nyata gitu. Ya aku pribadi lah ya, nyata gitu. Kenapa ya kayak dibilang Yofi tadi, mencari perusahaan itu, apalagi aku di Pio, mau nggak mau di perusahaan gitu kan, mencari perusahaan yang menerima aku melakukan penelitian, sementara perusahaan itu PHK karyawannya gitu. Dimana mereka saat itu mengurangi karyawannya, terus ada kita itu cukup mau masuk, ya nggak diterima, gimana pun ya nggak terima gitu. Karena memang situasinya waktu itu membuat semua orang kaget lah, nggak ada yang tahu gitu kan. Dan ternyata ya susah, berat gitu. Kalau SMA kemarin kan sempat dihapuskan ya UN, jadi diluluskan gitu aja. Kita kan nggak ada penghapusan skripsi, Nggak ada. malah teman-teman kita banyak yang jadi terkendala kan. Betul. Iya kan, bahkan sampai sekarang belum lulus gitu. Terkendala Di tempat penelitian pertama. karena situasinya tadi Corona. ya, Jadi harus kita berbaur kayak lagi lah, harus Iya. mencari ininya lagi gitu kan. kayak aku aja 3 kali ditolak loh ya. Iya. Itu awal-awal pandemi, itu kan mereka kayak nggak terima orang untuk datang, nggak Iya, boleh kan? kontak fisik gitu kan. Ketat Jadi kan? kendalanya kita di situ. Sedangkan kita kalau dia penelitian kuantitatif kan wajib kan ngambil data. Jadi terkendalanya di situ sih. Jadi tetap ada tantangannya. Bahkan lebih berat Lebih malah. berat kali. Lulusan corona nih. Kebanggaan nih gitu ya. Jadi sejarah loh. Iya kan. Sampai tahun kapan pun kalau bahas corona pasti ya kita ya kan yang ngalamin. Jadi ini satu lagi untuk HRD yang bilangin Yopi lulusan Iya. corona gampang itu, dia pasti bukan lulusan corona tuh. Iya, tolong. Jadi dia nggak tahu gimana Dan susahnya. sebenarnya yang dirugikan itu bukan kita yang sedang skripsi di waktu pandemi ini sebenarnya. Jadi Justru kan ya yang kayak kita tahu lah gitu. Harusnya belajar gitu ya, materi yang kita dapat corona gitu. jadi Pelajaran tadi jadi waktunya berkurang, terhambat gitu kan. Kalau kita ini yang di akhir ini ya udah susahnya karena ya tempat itu tadi aja, Iya, mengerjakannya betul. aja gitu. Tapi ilmunya tetap dapat ya waktu Ilmunya yang offline. syukur-syukur lah dapat selama ini gitu Dapat kan. lah Pak. Yang kasihan kan yang lagi Walaupun- belajar Iya. pandemi corona gitu, Karena halang semua gitu yang kan. belajar langsung aja belum tentu 100% dapat kan. Yang langsung ketemu ya Iya, kan. nggak 100% diserap otak, apalagi online. Iya, online. jaringannya juga kadang Iya. lemah. Kemarin kasihan yang kayak gitu. Iya. Ada yang waktu Zoom dia belum mandi jadi nggak fresh Iya. gitu kan. Jadi tantangan itu ada loh. Ada semua, Tapi ada. beda tantangannya pas corona Iya. sama nggak corona itu beda. Terus kayak teman-teman yang nggak berbaur sama orang gimana coba? Nah, itu Iya. Stres kan we di rumah kan. SMA, misalnya dia mau masuk SMA dari kelas 1, pandemi 2 tahun, tahu-tahu masuk nanti di kelas 3. Udah Kelas 3 pun kayaknya 6 doang, bulan, 6 iya. bulan 10, nggak sampai 10 bulan lah di kelas 3 kita kan. 8 bulan gitu kan. Iya, karena bulan Nggak 4 ada udah sosialisasi selesai kan. kan bulan Udah, 4. Iya kan, bulan siap 3, ujian. bulan 4 ada ujian gitu. Jadi nanti akhirnya pas ketemu orang udah kayak insecure, udah kayak karena nggak terbiasa dengan sosialisasi. Iya kan? Ini Kalau lulusan corona nggak? apa? Kalau lulusan corona nggak? Gila. Kan tadi udah dijelasin gimana aku 3 kali ditolak Iya, dari tempat penelitian gitu. Gitu deh. Begitu. Gimana perjuangan kalian cari kerjaan di pandemi? Apa tantangannya? Jelaskan guys. Kerjaan. Di saat semua Kerjain banyak orang lah. di saat banyak yang dirumahkan nih. Iya. Iya kan, Iya. diberhentiin karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan ya kan, pengurangan karyawan. Lah datanglah kita nih mau mendaftar nih. Itu si CV. Iya. Apa CV gue ini? Gimana? Apa tantangannya? Ya berat lah, siapapun tahu lah itu pasti berat gitu kan. Kalau kau mengharuskan harus sesuai dengan apa yang kau dapat di perkuliahan, boleh, nggak ada yang salah, justru itu lebih bagus gitu kan. Cuman kalau kau udah di dunia kerja, aku rasa yang kayak gitu malah jadi nomor 2 kalau aku rasa ya, aku pribadi ya. Tapi kalau kau mau memperjuangkan yang kau dapat, terus kau ilmunya kau gali lagi di tempat kerjamu atau kau tuangkan di tempat kerjamu, ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Relate artinya kan gitu sama latar belakang pendidikanmu. Apalagi kita yang laki-laki,
Kita. Ya kita yang laki-laki gitu kan. Aku tadi Siapa mau aja gini yang dong. merasa laki-laki lah. Iya, lanjut. Kita yang laki-laki punya tanggung jawab lebih ketika nanti sudah punya keluarga, menafkahi keluarga kita. Jadi apapun kerjaannya ya harus dikerjakan lah. Soal kondisi maupun corona maupun enggak susah, apalagi corona gitu. Kalau dibilang susahnya ya susah banget gitu. Aku rasa gitu ya. Kalau Yopi terserah sih kalau dia mau pendapat lain. Tapi gimana? Susah pokoknya. Kalau aku ya bukan karena coronanya ya. Kebetulan waktu corona kita ngerjain skripsi. Iya. Ya siap tamat skripsian, wisuda, udah lebih- corona dah kurang kan. Iya, udah lebih bebas. Iya, tapi kalau untuk kendala nyari kerja, ya corona atau nggak corona itu sama-sama payah ya. Nggak ada pengalaman kerja, skillnya juga kurang. Makanya buat kalian yang sambil kuliah, yang kuliah, Kuliah. kalau memang ada waktu ikut organisasi. Iya, itu penting gue. Iya, karena selama waktu kita yang tamat kuliah nggak ada pengalaman kerja yang ditanya organisasi. Iya. Udahlah kita baru tamat kuliah nggak ada pengalaman kerja, nggak ada organisasi, apalagi yang mau dini. Dan yang penting relasi ya, Kayak relasi. banyak relasi, bukan orang dalam sih, relasi kan. Info-info lowongan kerja itu kan dari relasi. kawan ke kawan. Itu kasarnya yang udah Kasar itu. bahasa halusnya relasi. Tapi kan kayak kita kuliah malam itu kan dari berbagai kalangan, ada yang dia baru lulusan SMA, Iya. ada yang dia manajer, ada karyawan gitu kan. Dengan kita banyak kenal orang kan lebih banyak peluang untuk tahu loker, ya kan? Ya, Dan kalau misalnya teman-teman di sini yang dengar itu sesuai pendidikannya sesuai umur, artinya nggak ada siap tamat SMK atau SMA langsung kuliah gitu kan, misalnya kayak gitu, itu lebih bagus. Sebenarnya aku baru kepikir sekarang sih, kalau yang dicari, kalau kalian cari pendidikan tadi, latar belakang pendidikan tadi untuk kerjamu ke depan, sementara kau tamat SMK atau SMA itu nganggur dulu nih kuliahnya, terus kau mau mau kuliah, itu kayaknya aku rasa pribadiku ya, karena aku mengalami itu ya, kalau bisa jangan lah. jadi setiap tamat sekolah langsung, kalau bisa langsung. Kalau bisa langsung Iya. kuliah. Kalau memang nggak mau kuliah, cari kerja yang ada karirnya. jenjang karirnya. Betul. Terus karena jenjang karir itulah kau diharuskan kuliah gitu. Kerja 3 tahun baru aku kuliah. Karena di kerjaanku tadi nggak ada jenjang karir. Jadi setelah tamat kuliah harus nyari lagi ya. Harus nyari nggak lagi. bisa berkembang di situ. Harus nyari lagi dengan umur yang udah bertambah. mepet. Iya, serius. benar. Kalau kita tamat kuliah, tamat sekolah langsung kuliah, ya mentok-mentok kan di 22, kalau ini kali telat kali 23 lah, Iya, 23 23. tahun. Kalau udah 23 ke atas kayaknya ya kalian salah nih gitu lah kan. Jangan gitu Pak, saya 24. Ya itulah, karena kau kan ini juga termasuk kan. Cuman kalau dia tamat sekolah terus nganggur kuliahnya sampai 3 tahun kayak aku, artinya aku udah kuliah di umur 21, terus 4 tahun kuliah 25 gitu. Kalau tepat 4 tahun Iya. itulah, kalau itu tadi ya, kalau tepat tadi ya. Ini nggak Kalau tepat enggak ya, gimana? Ini 22 apa kuliah? Itulah kalau 22 atau 21 umur. Ya nggak sadar rupanya umur itu kan tetap jalan. Iya. Tahu-tahu tamat kuliah S1 udah di umur 27 gitu kan. Sementara pekerjaan tadi yang menerima umur Tamat dari segitu satu, dengan tamat S1 dikit ada. Peluangnya makin kecil. sedikit. Tetap adanya, aku pun mengaku itu ada. Ada. Bukan berarti nggak ada gitu. Tapi lebih sempit peluangnya. Tapi lebih sempit peluangnya. Dia pun pasti melihat Pengalaman. pengalaman kerja di umur 27 tahun loh gitu kan. Iya. Dia pasti ngeliat pengalaman Jauh juga itu, gitu kan. Iya. Nah, itu Karena tadi, banyak jadi kan 27 dia udah S2 pun kan. Udah 25 pun. 25 udah kalau tamat sesuai S2. ininya. Iya. Jadi buat kalian yang lagi nyari kerja, Iya. jangan sampai depresi. Tapi kalau memang sekedar untuk itu tadi diri sendiri, Iya, makanya nggak harus apa-apa. dari awal itu disadari kalau memang untuk ilmu Apa tadi, tujuannya? tujuannya ya benar. Kalau memang untuk dirimu sendiri, ya kuliah aja, pendidikan itu nggak ada batas umur. Nggak ada batas umur. Iya betul. Iya. Itu tetap kita akui.
bagusnya gitu sih memang. Kalau lulus SMA, kalau ada uang jangan kayak tundalah setahun kerja dulu. Jangan, Kalau jangan, bisa Ya paling ini setahun lah. iya Itulah. setahun ya. Jangan sampai Jadi lebih setahun, gitu. di umur 19 langsung lanjut gitu kan. Kuliah. Lanjut kuliah, kalau ada uang lanjut lagi ke S2, lulus di usia 26. Jadi peluang kerjanya lebih banyak gitu. Karena kita punya punya lebih tinggi dari orang gitu loh. Ya skillnya gitu. Iya, iya. Gitu. Penting itu umur jangan sampai dilupakan. Iya, Umur tuh jangan sampai dilupakan. kalau nyari Kayak- kerja ya. Iya, serius. kayak corona aja. Serius. Tanpa disadari 2 tahun Iya, nggak kan. terasa 2 Dan tahun. 2 tahun umur kita bertambah. Nggak mungkin stuck kan umur kan. Iya. Umur itu tambah terus gitu. Terus kalau ngomong-ngomong orang yang berpengaruh, buat kalian siapa orang yang paling berpengaruh di dalam perjalanan kalian? Perjalanan apa? Banyak perjalanan ini. Kehidupan. Buset. Tergantung kalian mau membahasnya dari mana. Entah itu dari Buset. pendidikan, entah dari apa gitu. Ya biasanya nggak mungkin nggak jawab orang tua ya. Iya, itu Mungkin selain orang tua gitu. iyalah. Bebas. Iya. Tergantung kalian. Kan Iya. ada orang yang kayak ternyata sahabatnya, ternyata pamannya gitu kan. Aku Coba. Boleh sih. selain orang tua ya. Ya, selain orang tua ya. Kalau Orang tua itu udah pasti lah. ya ada yang paling Pasti utama lah, ya. ya. Kuliah aja lah Boleh, ya. boleh. Perjalanan Kalau kuliah. kuliah ya. Doi lah. Masih doi. Mantan. Masih doi. Mantan doi. Enggak, mantannya itu di tahun berapa dulu? Kan Waktu itu. ngerjain skripsi lah ya. Tuh ditanya Merly. Iya. Oh, iya. Kayak mantan itu. Hai mantan. Hai Berpengaruh mantan sekali Yopi. ya guys. Enggak ya betul. Iya iya Kenapa? benar. Aku bilang dia berpengaruh karena sebelum jumpa sama dia itu aku skripsinya betul-betul nggak jalan kan. Nah setelah jumpa sama dia kebetulan dosennya sama, Dosen pembimbingnya. dosen pembimbingnya sama, jadi kayak ngajak ayo biar kita ngerjain bareng gitu. Makanya waktu di cover kata ucapan terima kasih kan aku tulis nama dia pacar gitu kan. Sebenarnya dia nggak mau sih karena kan belum tentu jadi kan. Ya kalau misalnya aku putus sama dia kan aku yang malu kalau di situ masih ada nama dia. Cuman aku nggak malu, Nggak akan maksudnya karena menyesali itu juga. iya karena kan kayak Pernah, yang dibilang semua orang ada masanya, semua Iya. masa ada orangnya. Waktu di masa aku itu dialah yang Iya. ada di situ, jadi ya udah nggak masalah sih buat aku. Jadi sekalipun nggak sama, nggak akan menyesali karena pada saat Betul. itu memang dia Memang berperan. dia yang berjuang kan untuk di mantan. Oke, terima kasih mantan Yopi. Iya. Nanti tuh mantan itu diginiin atau enggak? Nggak usah, semoga ya. balian. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Malah ya Pak. Oke, Pak Ben. Aku siapa ya? Support system aku Support system, guys. Oke. Sama. sama semua gitu. Iya. Sama semua punya porsi yang sama, punya fungsi yang berbeda-beda tapi sama-sama mendukung gitu aja sih. Aku rasa kayak gitu. Itu yang berpengaruh ya. Kalau yang bikin down, hal apa yang membuat Ini. down? Kayaknya jangan orangnya lah, kalau orangnya Iya, nggak mungkin kan kan. aku bilang hal. Hal ya? Berarti hal itu sesuatu, entah itu apa. Apa? Oke, apa dong? Apa ya? Yang Kalau bikin kau apa? down, Kalau kau apa kira-kira? lingkungan juga lah. Iya. Ya lingkungan itu apa Semua. berarti orang. Apa ya Iya. yang bikin aku Lingkungan. hal yang paling bikin aku down itu kayaknya kalau aku didiamin. Aku nggak tahan didiamin. Iya, termasuk entah itu keluarga atau siapa gitu itu paling nggak bisa. Didiami karena ada masalah. Iyalah, Atau tiba-tiba- anggap aja tiba-tiba didiamin atau ada masalah gitu atau Bingung. apapun. Pokoknya kalau aku dicuekin aku nggak bisa. Oh ya, iya kalimatnya dicuekin. Aku yang paling bikin down itu kalau aku dicuekin. Sama satu lagi, kalau aku nggak berkarya. Itu Berkarya isinya nggak ya. sih? Iya, jadi kalau misalnya hari ini aku Pasti. bangun, terus aku nggak ada karya, aku merasa kayak nggak berguna, merasa menyesal gitu, nggak ada perkembangan dalam hidupku. Perkembangan itu kan nggak selalu tentang uang kan, Iyalah, bisa lah. aja itu tentang kayak kita kenal orang baru lagi atau ada perubahan karakter yang tadinya kita emosian jadi hari ini udah lebih penyabar gitu. Pokoknya kalau nggak ada perkembangan dalam hidupku hari ini itu yang bikin aku down. Itu termasuk jawaban gak sih? Ya. Ya,
Udah aku Versimu itu. gitu? Tidak, itu versiku. Versimu. Apa ya? 2 jam ya?